Shalom, shalom ya. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Ya. Saya tiap kali bilang Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bapak Ibu aja ya. Enggak pernah saudara, saudari. Selamat tahun baru Imlek bagi yang merayakannya ya. Kayaknya kalau yang di sini hanya beberapa orang aja deh. Tapi karena kita keluarga maka kita sama-sama merayakannya. Haleluya. Ya. Kiranya tahun ini manifestasi janji Tuhan tergenapi bagi Bapak Ibu sekalian. Ya, siapa yang tidak mau diberkati kan? Semua pasti mau. Ya, mau. Tak terasa waktu cepat sekali berlalu ya. Saya percaya semua baik-baik saja dan sehat selalu. Ya. Bapak Ibu tidak keberatan kepala aku, saya ini masih gini-gini aja ya. Ya. Udah 12 tahun gitu-gitu aja terus, nggak berubah-ubah. Terima kasih sudah berkumpul kembali di rumah Tuhan, rumah Tuhan ya. Nah, mau bilang ruang tamu kita tadi. Ya. Saya bersyukur untuk kehadiran Bapak Ibu. Ini penting sekali karena kebanyakan dari kita hanya bertemu 1 minggu sekali. Ya. Pada hari-hari kerja, ya. Ada yang sibuk belanja ke pasar, ada yang sibuk jaga kandang, ada yang sibuk belajar, ya, dan sebagainya. Jadi munculnya Bapak Ibu di sini sangat penting, sangat berarti bagi keluarga besar Agape Grace Family ya. Ya. Tidak ada yang sempurna, tapi puji Tuhan semua baik-baik saja. Ya. Tema tahun ini adalah hati sang Bapa ya. Ada yang tahu bahasa kerennya? Heart of the Father, yes. Saya percaya semua sudah mengerti identitas masing-masing di dalam Yesus Kristus ya. Bapak Ibu adalah anak-anak Allah Bapa. Ya. Tak tanggung-tanggung, ya. Beliau itu adalah Sang pemilik jagat raya. Hal ini seharusnya bukan lagi teori semata ya bagi orang-orang percaya, tetapi merupakan kebenaran yang mutlak, ya, yang tidak bisa dibantah lagi. Bagi orang-orang di luar sana, bolehlah pengakuan seperti ini dianggap sebagai perkataan orang gila. Ya. Atau candaan, atau hanya untuk anak-anak, ya. Untuk geli-geli katanya, geli-geli perut kata orang Tionghoa, ya. Geliti ya, kili-kili, kili-kili. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah sebenarnya kebenaran inilah yang telah memerdekakan kita. Ya. Maka dari itu sangat penting untuk tidak menjadikan kekristenan kita itu hanya sebatas kegiatan agamawi. Ya. Seperti yang Pak Geo katakan pada hari Minggu yang lalu, marganya sudah menjadi Kristus. Ya. Ini pernyataan berat Bapak Ibu. Ya. Tidak semua orang memiliki iman seperti Pak Geo itu. Ya. Ya. Kalau hanya sebatas, ya kemarin itu dia sempat narik-narik juga, canda katanya. Tapi itu dia iman itu. Ya, nah, iman nggak pengaruh dengan perkataannya. Ya. Ada pengaruh juga ya. Saya lupa bahasanya. Kalau hanya sebatas mau memiliki EKTP yang tertulis Kristen saja gampang. Ya. Tetapi untuk menghidupi kekristenan atau identitas yang baru kita itu butuh kesadaran atau pengakuan yang bukan dari manusia daging kita. Ya. Menyandang keilahian Kristus yang di dalam kita itu butuh Roh Kudus yang senantiasa mengajari dan menyadari kita ya akan identitas itu. Ya. Tidak ada Roh Kudus, maka Bapak Ibu kita semua tidak akan bisa
mengakui bahwa Yesus itu Tuhan. Ya. Keyakinan seperti itu harus berasal dari Tuhan sendiri. Ya. Puji Tuhan, kita adalah manusia roh sekarang. Ya. Siapa yang hadir di sini saat ini masih belum tahu kalau Tuhan yang kamu sembah itu sudah menjadi Bapamu? Ya. Ada yang di sini belum percaya Yesus? Ya. Saya percaya semua sudah. Ya. Enggak ada yang baru di sini. Hah? Enggak ada, langsung jalan ya, gas terus. Ya. Tapi semua itu di dalam Kristus tentunya ya. Jangan hanya sekedar membaca Alkitab saja, kata-kata seperti Bapa di surga, Allah Bapa, Aba Bapa, tanpa menghidupi Alkitab itu. Ya. Kertas-kertas Alkitab itu Bapak Ibu, maupun yang versi digital sekarang ya, itu akan hanya tetap menjadi cerita atau dongeng saja kalau tidak dihidupi. Ya. Apa maksudnya menghidupi Alkitab itu? Ini bisa cepat ini. Apa artinya menghidupi Alkitab itu? Artinya jadikan Alkitab itu hidup dalam kehidupan kita. Ya, saya pernah ke Israel waktu itu ya. Saya pas udah nyampe ke Israel kan, bukan pas sudah nyampenya, pas sudah kita kan ada turnya ke tengah laut, ke tengah Danau Galilea. Jadi pas sudah di sana terus tiba-tiba perasaan saya jadi kayak mengecil ke dalam Alkitab. Yo, terkejut saya. Rupanya Alkitab itu besar kali, satu Danau Galilea itu, di tengah-tengah pula itu Bapak Ibu. Nah, jadi itu seperti perasaannya seperti menghidupinya. Kita jadi tenggelam di dalam Alkitab itu. Ya. Kata-kata di dalam Alkitab itu banyak sekali Bapak Ibu. Tetapi kabar baiknya adalah Tuhan sudah mengerucutkan semua itu pada satu titik saja. Ya. Yaitu Yesus. Ya. Kisah-kisah di dalamnya banyak sekali. Ya. Tetapi tokoh utamanya tetap hanya satu. Yaitu Tuhan Yesus. Ya. Apakah itu bacaan dari perjanjian lama ataupun perjanjian baru, semua harus merujuk kepada Tuhan Yesus. Ya. Dulu saya pernah katakan bahwa Tuhan Yesus adalah jangkar kita. Ya. Mau terbawa arus pengajaran apapun, kalau kita benar-benar mengenal Tuhan Yesus kita itu, maka kita tidak akan terseret jauh dari jangkar itu. Ya. Sesial-sialnya kita terbawa arus lah entah kemana, ya, kita masih bisa kembali ke tempat asalnya, ke tempat titik awalnya, di mana kita memulai kehidupan kita, yaitu lewat anugerah Tuhan. Ya. Ada tali penyambungnya Bapak Ibu, tambangnya untuk ke jangkar itu, ya. Iman kita itu ya. Ada iman Kristus yang kapan saja kita mau menarik diri kita kembali kepadanya, pada jangkar itu, selamatlah kita bisa kembali kepada titik awal itu. Ya. Saya pernah ya saja, ya, yang tanpa Yesus ya, sama saja intisarinya yaitu hukum. Lakukanlah hukum-hukum yang tertulis itu, niscaya kamu akan diberkati, katanya, kata peraturan-peraturan itulah ya. Tetapi saya mau pertegaskan kembali satu hal, yaitu Bapak Ibu tidak akan sanggup melakukan semua itu. Ya. Kerjakan 89 hukum dengan benar, tetapi tiba-tiba terjatuh gara-gara satu hukum saja, maka batal semua yang 89 itu. Ya. Saya sengaja pilih 89. 89. Ya. Tadinya mau 99 kan. Ya. Saya punya toko 98. Enggak ada yang tahu kan? Nah, udah nanti aja. Itu
Itu yang Alkitab ingatkan buat kita. Satu kesalahan saja membatalkan semua usahamu. Ya. Harus ulang kembali loh. Syukur-syukur masih ada waktu ya. Coba bagaimana kalau tiba-tiba mati terinjak menginjak pisang. Ya. Bukan karena terpeleset Bapak Ibu. Ya. Hanya terinjak saja kulitnya. Pluk. Ya. Ya. Bapak Ibu, Tuhan Yesus adalah kehidupan itu sendiri ya. Itu tercatat di Yohanes 14 ayat 6 ya. Boleh kita bukakan biar lebih lama dikit. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan berarti dia ada kehidupan. Ya. Yesus adalah kehidupan itu sendiri. Dia bukan memiliki hidup, dia adalah hidup itu sendiri. Ya, ingat itu. Jadi untuk menghidupi Alkitab Bapak Ibu, kita harus mengyesuskan Alkitab itu. Ya. Istilahnya mengyesuskan. Tidak ada lain. Tidak bukan. Maksudnya bagi kita adalah untuk mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Ya. Dia adalah bagian dari kita masing-masing sekarang. Ya. Maka dari itu tanpa dia kita pasti mati. Dan sebaliknya tanpa kita, dia juga tidak akan bisa melakukan apa-apa. Mengapa? Karena kita sudah menjadi tubuhnya yang tidak terpisahkan lagi. Ini bukan perkataan sombong kita. Kita harus mengerti hubungan saling membutuhkan itu. Tidak akan ada lagi pengganti tubuh yang lain. Ya. Kalau ada, Tuhan Yesus nggak perlu datang susah-susah ke dunia ini. Ya. Tidak perlu dia susah-susah menjadi manusia dan mati untuk kita. Jadi enggak ada penggantinya lagi Bapak Ibu, orang-orang percaya adalah tubuh Kristus. Ya. Tidak akan ada cerita kehidupan kalau kepala terpisah dari tubuhnya. Ya. Hubungan kepala dan tubuh itu sangat unik Bapak Ibu. Ya. Jika satu bagian terluka, seluruh bagian ikut merasakannya. Ya. Tidak ada yang bisa meminta untuk dikecualikan. Kalau tiba-tiba jantung bergerak agak cepat, ya, seluruh anggota tubuh kita yang lain itu sudah mulai gelisah. Ya, atau bahkan senang karena jatuh cinta misalnya. Ya. Tuhan Yesus menghadirkan kita di sini sebagai tubuhnya untuk memulai satu awal yang baru. Hidup yang baru. Bukan kesempatan kedua. Karena kita tidak pernah hidup selama ini sebenarnya. Tetapi kita sudah mati di hadapan Tuhan. Ya. Sejauh yang Tuhan lihat, kita tidak pernah hidup. Ini kita bicara tanpa Yesus dulu ya. Bapak Ibu mau hidup, ya, maka Bapak Ibu harus petik Yesus itu, sang hidup itu, ya, dan makanlah dia. Siapa dia? Tuhan Yesus lagi. Ya. Barulah di saat kita di dalam kehidupan Yesus Kristus ini, kesempatan demi kesempatan dapat bermunculan kembali. Ya. Tidak berguna kesempatan kedua kalau kita mati. Ya. Nah sekarang katakan padaku, apakah Bapak Ibu hidup saat ini? Amin ya, hidup ya. Ada yang belum percaya? Di sini belum ada. Ya, sudah ada. Ya. Ya, baguslah. Ya, oke. Hidup ini adalah anugerah ya, Bapak Ibu. Jangan menggantungkan dirimu kepada hukum Taurat atau apapun itu yang tidak memberikan kehidupan. Ya.
Kita harus sadar bahwa hukum itu hanya diberikan untuk menunjukkan pada kita bahwa kita semua adalah manusia-manusia celaka. Ya. Bapak Ibu, lengan saya terkilir 2 minggu belakang ini di sini. Ya. Mungkin karena mungkin karena mengangkat pohon mawar yang berat itu kemarin. Ada kan? Ada yang datang sini semua kan? Jadi aku gini kan, memang tangannya udah agak sakit ya kan. Cuman terangkat lagi, berat lagi kan. Lama lagi kayak gini, selesailah. Ya. Memar yang ada atau lebam ini yang ada di lenganku ini adalah akibat dipukul oleh tukang kusuk. Setelah dia kusuk-kusuk itu, katanya ada baiknya untuk melancarkan peredaran darahnya itu ya di daerah sekitar lebam ini. Maka dia harus memarkan katanya, melebamkan tangan ini kan. Katanya untuk apa nggak tahu lah, saya tanya dia diam aja. Aduh. Ya ku iya-iyakan aja. Ya iyalah boleh lah, aku bilang kan tanpa banyak tanya ya. Dipukul sampai pecah pembuluh darah kecil itu. Ya. Saat dipukul-pukul dia mendengar saya ini mengerang kesakitan, pukulannya tambah kencang. Dia pikir belum mantap, padahal waktu itu kuliah udah darahnya udah tiba-tiba kok melebar semua kan. Ya sampai saya harus pura-pura kesakitan, baru dia berhenti. Ya. Padahal sudah lebam kali kulit waktu itu. Ya. Mau kumarahin segan, ya. Mau kumarahin dia itu penyembah Sunggokong, Kerasakti. Ya. Saya ambil contoh ini untuk menjelaskan hukum dan anugerah ya. Nah, bagi yang namanya hukum harus sempurna Bapak Ibu. Ya. Telur 50 derajat Celcius harus masak ya 50 derajat, enggak boleh 49 ya, enggak boleh 51 katanya. Hukum adalah ya dan ya tidak gitu ya. Tidak ada daerah abu-abu seperti hukum dunia yang bisa negosiasi masa hukuman dan sebagainya ya. Jadi lengan saya ini tidak sempurna lagi gara-gara Kerasakti itu kan. Jadi secara hukum ceritanya itu harus diputuskan dari tubuh. Kalau memang berdasarkan hukum, ini harus dihilangkan. Ya. Sesudah putus pun itu tidak akan menyelesaikan masalah Bapak Ibu. Karena secara keseluruhan malah mengakibatkan seluruh anggota tubuh itu menjadi tidak sempurna juga. Ya. Lu begini tidak sempurna karena ini, lu putus pun jadi enggak sempurna. Kan? Semua serba salah, ya kan? Mengapa? Ya inilah, tadi ada lengan, sekarang jadi tidak ada lengan. Jadi sudah ada terjadi perubahan dari ada menjadi tidak ada. Ya. Mundur kena, maju pun apalagi lebih kena. Ya. Semua kena, semakin lama semakin terasa. Bayangkan hanya lengan ini saja yang punya masalah, tetapi seluruh bagian anggota tubuh manusia menjadi tak berkenan. Permasalahan bagi manusia adalah hitung-hitung pikiran manusia lah yang duluan tercemar. Pikiran lah ya, kita bilang. Pikiran otak lah ya, di otak ya. Ada di bagian kepala pula ya kan. Jadi suka tidak suka kepala manusia harus dipenggal. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya iyalah. Kalau dipenggal apa yang terjadi? Mati. Ya. Jadi kalau Tuhan ada rancangan untuk menebus dosa manusia, maka jelas sekali beliau mau kita hidup. Beliau Tuhan ya. Beliau.
Hanya di AGF Bapak Ibu mendengar beliau. Mau hidup yang berkelimpahan Bapak Ibu. Ya. Itu kata Yesus ya, bukan saya ya. Yohanes 10 ayat 10 itu. Ada. Yohanes 10 ayat 10 coba. Biar sah. Ya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ya. Nah sekarang kita bicara anugerah. Kita mendapatkan sesuatu yang tidak pantas kita terima. Ya. Seharusnya lengan kita yang ditebang, tetapi digantikan dengan bukan bukan lengannya saja yang diganti, tapi keseluruhan pribadi Tuhan Yesus itu. Ya. Kelebihan bayar Bapak Ibu. Ya, bukan untuk beli lem iPhone. Ya. Tetapi dengan nyawanya untuk Bapak Ibu dan orang-orang di luar sana semua. Ya. Mengapa demikian? Ya, agar kita tidak binasa, melainkan bisa diobati. Ya. Dengan cara menggantikan darah kita dengan darah Dia, darah Tuhan Yesus. Jadi tidak harus dipukul sampai berdarah-darah seperti yang terjadi pada lengan saya. Ya. Nah, jadi sekarang darah yang mengalir di tubuh Bapak itu, ya, dikatakan di Yohanes 3 ayat 16, ya, ya, darah yang mengalir di tubuh Bapak itu adalah darah Kristus yang telah memberikan kehidupan yang kekal. Ya. Yohanes 3 ayat 16. Udah tahu sih kita semua, tapi ya untuk itu, ya untuk sahnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, ya, tapi beroleh hidup yang kekal. Itu darah Kristus itu pengaruhnya. Kalau nggak ada darahnya ya sama aja. Ya. Untuk apa? Allah pencipta langit dan bumi mau memperkenalkan dirinya sebagai papamu. Semua kesusahan semata itu diperbuatnya untuk menjadikan engkau keluarga kerajaan surga yang penuh kehidupan. Ya. Pembayaran yang mahal tetapi tidak ternilai. Ya. Sebagai hakim, Dia mendapati engkau bersalah atas semua tuduhan. Namun sebagai Bapa, ya, Dia menilai engkau berharga dan istimewa, penuh kemuliaan. Ketika Papa Surgawi menempatkan engkau di dalam Kristus Yesus. Di sanalah semuanya hidup. Semuanya menjadi istimewa, semuanya menjadi berharga, tak ternilai. Ya. Di dalam Yesuslah semuanya terjadi. Yang luar biasa itu. Ya. Karena engkau sudah dibayar lunas berlebih-lebih. Ya. Saya bebas, Bapak Ibu pun sudah bebas. Lari, tapi nggak apa-apa. Bebas dari apa? Ya, bebas dari penghukuman kekal. Bukan bebas berbuat dosa. Ya. Paham ya? Hati-hati kamu yang ingin menipu. Hati-hati kamu yang ingin menipu. Mencuri ataupun membunuh sesamamu, mengatasnamakan kasih karunia Tuhan. Ya. Itu dari iblis. Ya. Kita dibebaskan dari jerat untuk berubah menjadi lebih baik, bukan untuk menjadi lebih buruk. Ya. Haleluya. Jadi mari kita rayakan Tuhan Yesus selama-lamanya.
Setiap hari ya, wah, Yesus, ya, Yesus. Jadi Bapak Ibu, anugerah Bapa surgawi memungkinkan pemulihan, bukan pemutusan sebenarnya. Jadi seperti legan ini tidak perlu dihilangkan, tetapi hanya perlu dirawat, disembuhkan, dibungkus, di gipsum. Kemarin itu ada gipsumnya, perbannya. Satu hari saya nggak tahan, saya suruh istri buka, ya, gatal-gatal dia. Perbannya Yesus, perbannya Tuhan itu nggak buat gatal, ya. Supaya untuk apa diperbanin, dirawat, disembuhkan oleh Roh Kudus, supaya dia dapat bergerak kembali seperti sesuai fungsinya, ya, sesuai fungsi. Bapa di surga mau tubuh Kristus, yaitu kita bergerak sesuai fungsi dan kodratnya. Amin. Ya. Untuk menghemat nafas saya mau membacakan Roma 8 ayat 1 sampai 17 ya. Mau ditampilkan juga boleh, kalau enggak mau saya baca juga. Roma 8 ayat 1 sampai 17. Untuk Bapak Ibu ya, yang terkasih. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan apa? Dengan jalan mengutus anaknya sendiri di dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa oleh karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ya. Keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, ya, keinginan daging musuh. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Ya. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging lagi, Bapak Ibu katanya, melainkan dalam roh. Ya. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Loncat dikit ya. Oh ya, nggak apa-apa itu ya. Tetapi ia bukan milik Kristus kalau ia tidak memiliki roh Kristus. Ya. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Tuhan, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya, yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging maka kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatanmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Di sini yang penting. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dia pertegas banyak kali, Bapak Ibu. Jadi jika adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris.
Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Amin anak-anak Allahku. Haleluya. Bapak Ibu masih mau lanjut? Kalau mau saya bacakan versi bahasa Inggrisnya saja ya. Oke, canda ya. Apa yang seharusnya dilakukan oleh anak-anak ketika mendatangi bapa mereka? Ya. Ketika saya mendatangi tukang kusyuk itu, saya diam saja membiarkan bapak itu memeriksa tangan saya. Ya. Tadi Rianda katakan apa? Bapak, kita harus menjadi seperti anak-anak, ya. Ya. Jadi saya diam saja, saya datangin dia, saya suruh dia periksa tangan itu, ya. Dia urut, ya. Mau dia urut ataupun mau dia pukul tanganku, saya diam aja. Ya. Benar, ya, waktu itu saya seperti memang anak kecil saja mempercayakan tangan saya pada dia. Kenal pun tidak kan? Tetapi ketika ya, ketika dia mengurus tangan saya itu, saya harus terima perkataannya. Ini gini ya, gini, gitu. Oh ya, ya, saya pukul ya, ya Pak, ya. Saya pukul, iya saya bilang iya betul. Aduh, terakhir saya nyesal memang. Untung ini udah memudar dia ya. Haleluya. Seharusnya begitulah kita sebagai anak-anak Allah yang berserah ke dalam pangkuan Bapa, ya. Mempercayakan semua kehidupan kehidupan kita ke dalam tangannya, ya. Firman-Nya saja yang kita dengarkan. Saat Dia katakan kita sudah sembuh, percaya saja. Mau dibelokkan kemanapun arah hidup kita, saya percaya Bapak lebih tahu, ya. Bapak sudah tahu juga alur cerita hidup kita. Jadi izinkan Bapak yang mengurus kita. Amin ya. Untuk mengakhiri khotbah ini, saya undang para pemusik untuk kembali ke tempat kudus mereka.